Baik, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini aku dan teman-temanku mau sharing tentang teori stimulus respon oleh Dollar and Miller. Nah, sebelum itu aku mau kenalin dulu nih anggota kelompokku. Yang pertama, ada Kak Alivia Agustina dengan NIM akhir 123. Yang kedua ada Kak Armaini Rafida dengan NIM akhir 012. Lalu yang ketiga ada Kak Umi Khairunisa Soraya dengan NIM akhir 163. Lalu ada Kak Joko Susanto dengan NIM akhir 040. Dan yang terakhir ada aku sendiri Rizky Dwi Hastuti dengan NIM akhir 160. Oke, langsung aja kita simak yuk materinya. Teori stimulus respon oleh Dollar dan Miller. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur kepribadian. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollar dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Karena itu, gambaran kebiasaan seseorang tergantung pada event khas yang menjadi pengalamannya. Namun, susunan kebiasaan itu bersifat sementara. Contohnya adalah kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru besok pagi. Dollard dan Miller menyerahkan kepada ahli lain rincian perangkat habit tertentu yang mungkin menjadi ciri seseorang, karena mereka lebih memusatkan bahasannya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Namun mereka menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal atau kata-kata dari orang itu sendiri atau dari orang lain, dan responnya yang umumnya juga berbentuk verbal. Dollar dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder atau secondary drives, seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Dorongan primer atau primary drives dan hubungan SR yang bersifat bawaan atau innate juga menyumbang struktur kepribadian. Walaupun kurang penting dibanding habit dan dorongan sekunder, karena dorongan primer dan hubungan SR bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Dinamika kepribadian. Yang pertama, motivasi atau dorongan. Dollar dan Miller sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting, seperti kecemasan atau dorongan. Contohnya, orang tua yang selalu tersenyum ketika memberi makan, mengganti popok, dan lain-lain kepada anaknya. Senyum orang tua tersebut dapat menjadi penguat sekunder bagi anak sampai ia dewasa. Yang kedua, proses belajar. Dollar dan Miller juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Dari sinilah kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu drive, cue, respon, dan reinforcement. Drive adalah stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya suatu kegiatan. Semakin kuat drive-nya, maka akan semakin kuat pula usaha tingkah laku yang dihasilkan. Contoh, semakin orang lapar, semakin kuat usahanya untuk dapat makan. Q, yaitu stimulus yang memberi petunjuk perlunya diberi respon yang sesungguhnya. Jenis dari kepuasan Q bervariasi. Variasi ini yang menentukan bagaimana reaksi terhadapnya. Respon merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Reinforcement menurut Dollar dan Miller berfungsi sebagai drive pereda dorongan atau drive reduction. Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Contoh, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena prestasi. Yang ketiga, proses mental yang lebih tinggi. Generalisasi stimulus adalah respon untuk menjawab stimulus lain yang berwujud mirip. Semakin mirip stimulus lain dengan stimulus asli, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap akan semakin besar. Reasoning memberikan kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan, mengantisipasi, agar menjadi lebih efektif. Dollar dan Miller sangat mementingkan peran bahasa dalam motivasi. Kata dapat menguatkan tingkah laku secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi yang akan datang.
Terkadang dorongan primer dapat tertutupi oleh dorongan sekunder karena stimulus sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer yang dapat menjadi reinforcement sekunder. Keempat, model konflik. Orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Orang dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama negatif dan orang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Ketidaksadaran. Dollar dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu ketidaksadaran berisi hak yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari bayi sebelum bisa berbicara sehingga tidak memiliki label verbal. Juga apa yang dipelajari secara nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. 2. Berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Perkembangan kepribadian. Perangkat innate, respon sederhana, dan primary process. Dollar dan Miller menganggap bahwa perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting. Yang pertama, tentang refleks spesifik atau specific reflex. Bayi memiliki beberapa refleks spesifik yang kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Kedua, ada respon bawaan yang hierarkis atau innate hierarchies response. Kecenderungan melakukan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Yang ketiga, ada dorongan primer atau primary drives. Stimulus internal yang kuat dan bertahan lama, berkaitan dengan proses-proses fisiologis seperti rasa haus, lapar, dan rasa sakit. Melalui proses belajar, bayi berkembang menjadi 3 repertoire tingkah laku primitif menjadi dewasa yang kompleks. Makhluk bayi itu terus-menerus berusaha mengurangi tegangan dorongan, memunculkan respon-respon, menjawab stimulus baru, memberi reinforcement, respon baru, memunculkan motif sekunder dari drive primer, dan mengembangkan proses mental yang lebih tinggi dari mediasi generalisasi stimulus. Lalu ada konteks sosial. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana orang itu berkembang. Sebagian besar interaksi anak dengan lingkungannya berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal atau verbal clues, serta bagaimana memahami simbol verbal produk orang lain. Dollar dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosiokultural. Bagi Dollar dan Miller, prinsip-prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya. Mereka yakin bahwa tingkah laku orang dipengaruhi oleh masyarakatnya. Situasi pembelajaran atau training situation. Dollar dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara untuk keluar dari situasi yang sangat menimbulkan frustasi, dan bayi yang tidak berdaya sangat kecil kemampuannya untuk memanipulasi lingkungan sehingga sangat mudah menjadi korban dorongan stimuli yang tidak tertahankan dan frustasi yang berlebihan. Bayi yang belum belajar berpengharapan dan menyamankan diri sendiri, ada banyak peristiwa di mana konflik mental parah yang tidak dapat disadari dapat terjadi. Dollar dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yakni pemberian makan, toilet training, pendidikan seks awal, dan latihan mengatur marah dan agresi. Analisis Dollar dan Miller terhadap 4 situasi latihan memakai formulasi Freud. Pertama, ada situasi makan atau feeding situation. Situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu. Situasi pemberian makanan yang memuaskan menjadi dasar belajar sikap sosial dan cinta. Bayi yang diberi makan sebelum lapar mungkin tidak pernah belajar menghargai nilai makanan serta kurang menghargai kehadiran ibunya. Ini berakibat kurang berkembangnya rasa sosial.
Hal yang perlu diingat adalah bayi belajar banyak hal dari rasa lapar dan pengaturan makannya, yang disebut Dollar and Miller, yakni rahasia pada usia awal, secret learning of the early years. Yang kedua ada pendidikan kebersihan, cleanliness training. Belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Ketiga ada pendidikan seks awal, early sex training. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sesudah melakukan masturbasi. Yang keempat ada pengendalian marah dan agresi, anger, anxiety. Apabila anaknya marah, orang tua sering mengamuk, menghukum, sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang. Aplikasi. Yang pertama di sini ada bagaimana neuritis dipahami. Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum dan bukannya dua hal yang terpisah. Karena itu, tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Inti setiap neuritis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir bersumber di masa kanak-kanak. Sepanjang konflik itu tetap tidak disadari, konflik itu akan terus berlanjut dan menghasilkan simptom. Di sini simptom adalah sensasi spesifik atau tingkah laku yang dialami seseorang sebagai tidak menyenangkan dan tidak normal. Simptom sering membuat orang bisa menghindar sementara dari takut dan cemas. Simptom itu tidak menyelesaikan konflik, tetapi dapat meredakannya. Ada 3 cara yang bisa dipakai orang melakukan represi agar tidak muncul pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan. Yang pertama di sini memberi nama lain atau mislabeling. Contohnya, kehilangan uang dalam jumlah yang besar, kemudian dia katakan sedikit. Yang kedua di sini ada respon pengganti atau respon substitution. Contohnya, kecelakaan membuat kaki menjadi pincang dan bergerak dengan berjalan diganti dengan gerak naik motor tanpa mengenai lelah atau tidak cemas karena perlu berjalan. Dan yang ketiga di sini tidak memikirkan atau not thinking. Contohnya marah karena difitnah. Kemudian dia tidak memikirkan fitnah itu. Aplikasi yang kedua di sini ada psikoterapi. Psikoterapi memantapkan seperangkat kondisi dengan mana kebiasaan neurotik mungkin dapat dihilangkan dan kebiasaan yang tidak neurotik dipelajari. Pembaruan Dollar dan Miller terhadap psikoterapi tradisional adalah memakai analisis teori belajar mengenai apa yang terjadi. Yang pertama di sini ada displacement, adalah merubah arah impuls yang dicegah agar tidak diekspresikan, atau baik oleh event eksternal maupun oleh kacamata dari diri sendiri. Yang kedua di sini ada sublimasi, adalah bentuk displacement yang lebih adaptif karena energi yang ada tidak ditumpahkan pada bentuk asli yang dicegah tetapi disalurkan ke dorongan lain yang bisa diterima. Dan yang ketiga terakhir di sini ada belajar atau menguasai sistem saraf otonom. Ekspresi Dollar dan Miller menunjukkan bahwa binatang dan manusia pada tahap tertentu dapat belajar mengontrol respon sistem saraf otonom. Mereka dapat belajar mempercepat dan memperlambat denyut jantungnya atau kontraksi ususnya. Ini memberi peluang teknik conditioning instrumental untuk dipakai mengobati gangguan fisik seperti denyut jantung dan tekanan darah. Evaluasi teori Dollar and Miller. Nah, teori Dollar and Miller ini mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama adalah konsep-konsep utamanya jelas dan memiliki rincian yang didukung oleh data empirik. Yang kedua, jarang ada formulasi yang kabur semacam intuisi karena memakai pendekatan positivis yang keras. Kecuali hal pendekatan positivis yang keras, teori S2R terbuka untuk merangkul fenomena empirik yang luas. Teori ini tidak keberatan memakai konsep-konsepnya untuk membantu mengembangkan fenomena kompleksitas tingkah laku. Nah, teori Dollar and Miller ini berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep psikoanalisis dengan metodologi dan bahasa behavioristik,
sehingga psikoanalitik menjadi semakin ilmiah. Kemudian yang keempat adalah teori Dollar and Miller. Secara khas adalah teori proses belajar, di mana sesuatu yang sangat penting dari semua teori kepribadian, tetapi tidak banyak mendapat perhatian. Karena itu teorinya menjadi model dari teoritisi lainnya. Kemudian yang kelima adalah Dollar dan Miller secara eksplisit memakai variabel sosiokultural lebih dari pakar lainnya. Karena itu, teorinya banyak dipakai oleh pakar antropologi kultural setara dengan pemakaian psikoanalisis. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai teori stimulus respon oleh Dollar dan Miller. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.